Halo, Assalamualaikum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, aku Kolis, umurku 33 tahun. Ya, benar 33 tahun. Aku host di acara ini. Ini adalah program baru di YouTube aku. Aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang mistis lah, bisa dibilang mistis, yang pernah terjadi dari kecil sampai sekarang. Aku dulu tinggal di Jogja, di sebuah kabupaten namanya Gunung Kidul. Kalau orang Jogja namanya sering menyebutnya Jogja Lantai 2 lah, karena di pegunungan gitu. Aku tinggal di Sionop, di Kecamatan Playeng, Kelurahan Logandeng. Kejadian pertama yang aku rasa itu ada hal-hal gaib yang pernah terjadi tuh ketika aku kelas 5 SD. Pertama kali aku mengalami kejadian yang gaib lah ibaratnya. Waktu itu kakakku lagi kemana gitu. Kakakku kan selang 5 tahun sama aku, dia lagi pergi kayak. Terus aku belum punya adikku selang ini sih lumayan jauh jaraknya sama aku. Jadi adikku belum lahir atau udah lahir tapi masih kecil ya, pokoknya aku masih SD kan ya. Aku ditinggal sama orang tua, bapak ibu, ke rumah kakek. Jadi sampai malam kalau nggak salah ditinggalnya itu. Jadi aku sendirian di rumah. Ketika waktu itu pintu rumah tuh belum ditutup. Aku masih ingat tuh kejadiannya, belum ditutup. Ada gorden gitu kan, ada kaca besar gitu, jadi pintu terus kaca gitu, jadi ada gordennya tuh belum ditutup juga. Tapi biasanya karena tetangga kalau di desa itu cukup kekeluargaannya cukup erat, jadi kadang kalau maghrib gitu belum ditutup, kadang kalau pas sambil ke masjid, tetangganya itu bantu nutup gitu. Tapi ya pas menjelang maghrib itu, pas azan, aku ingat banget itu langsung cepet banget tuh suara gordennya tuh nutup, srek gitu, terus langsung jenglik, langsung pintu nutup. Aku kaget dong, namanya masih kelas berapa ya, kelas 3 SD atau kelas 4 gitu. Jadi siapa tuh langsung merinding gitu, langsung bulu kuduk tuh merinding semua, langsung lari ke belakang rumah, ke tetangga belakang rumah, langsung langsung nanya, mas, namanya kan belakang rumah nama Mas Yuli, tadi ini ke rumah nutup gorden sama pintu ya? Dia dijawab enggak ke rumah, enggak nutup pintu, enggak nutup gorden. Makin takut dong, mamanya kecil, makin takut di situ, enggak berani pulang ke rumah. Belum dikunci tapi aman sih kalau kan di desa tuh. Makin takut enggak pulang di situ sampai orang tua pulang baru berani pulang. Itu kejadian pertama masih SD. Kejadian kedua tuh juga masih SD juga. Jadi aku lari dari depan gitu kan, kan posisinya pintu lurus gitu kan, kalau mau ke belakang tuh ada belok baru ke kanan gitu. Nah pas ada bukan pintu sih, tapi kayak apa ya namanya kalau di sini, lorong atau apa pun yang buat ke ruangan sebelah. Jadi nggak ada pintunya, cuma kayak gorden gitu, tapi belum ada gordennya zaman dulu. Jadi cuma kayak pokoknya bukan tembusan gitulah. Set, pas aku lari belok kiri, pas belok kanan tiba-tiba aku langsung berhenti karena dari arah, pas belok kanan dari arah sini tuh kayak ada anak kecil gitu lari persis di depan aku, zut gitu, nembus tembok. Jadi aku langsung berhenti di situ,
Wih, apa nih? Tuh langsung takut lagi, langsung takut lagi, langsung takut lagi. eh Beberapa minggu tuh takut lagi. Terus aku masih inget itu waktu masih kecil. Terus eh karena di rumahku tuh emang katanya kalau tetangga-tetangga tuh sering denger sih, sering denger dulu tuh katanya pernah ada apa kak pas sebelum sebelum ini sebelum rumahku dibangun tuh ada dulu ketemu jenazah bayi atau bayi dibuang gitu di tanah yang ditempatin ini dibangun rumah itu di kamar mandinya tuh gimana gitu, aku kurang kurang paham, tapi katanya dulu ada bayi atau gimana gitu. Nah itu kemudian eh, ini apa ada SMP atau SMA ya, tapi aku lupa itu, atau atau kuliah. Jadi ceritanya tuh tetangga satu RT, ceritanya agak sedih sih. Tetangga satu RT, dia masih kelas 4 waktu itu, dia ceritanya dibully ya, kalau orang sekarang bilangnya dibully. Jadi dia itu minta, aku kurang tahu pastinya ya, kalau dengar-dengar dari tetangga tuh minta dirayain ulang tahunnya. Kemudian ini ibunya tuh kalau nggak salah jawabnya, kalau dari omongan tetangga tuh minta dirayain kayak udah mau mati aja atau gimana gitu, pokoknya jawabnya seperti itu. Mungkin anaknya jadi agak down ya atau gimana. Nah terus ketambahan pagi itu dia tuh berangkat sekolah, tapi berangkat sekolah tuh entah seragamnya keliru atau gimana, sampai sekolahnya SD-nya sama SD yang SD tempatku dulu, SD namanya SD 3. eh jadi dia masuk, terus karena seragamnya beda atau gimana, dia tuh dibully, ceritanya dibully sama teman-teman kelasnya atau apa gitu, dibully. Itu kejadiannya masih pagi itu, dibully. Terus dia pulang terus ini gantung diri itu kalau di di tempat tidur. Kalau di desa tuh zaman dulu kan tempat tidurnya besi gitu, besi itu terus ada kelambu gitu kan, naik gitu ada kelambu, biasanya kelambu buat biar nggak ada nyamuk lah. Dia tuh di situ katanya, meninggalnya di situ, bunuh diri, gantung diri pakai ikat pinggangnya dia. Nggak tahu gimana caranya, yang nemuin adiknya yang masih 5 tahun atau berapa, atau balita, pokoknya adiknya masih kecil banget. Nah semenjak kejadian itu timbullah cerita mistis lah di di dusun gitu, di desa aku tuh. Jadi katanya kalau selama kurang seminggu atau sampai sebulan gitu, setiap habis maghrib itu jalanan dari utara itu kan, dari jalan gede utara sampai selatan itu kan memanjang, itu sepi, nggak ada pergerakan orang sama sekali. Jadi si anak itu tuh meninggalnya pagi, langsung diotopsi, dikuburnya itu langsung malam harinya. Jadi suasananya tuh pak dari
dari pemakaman itu ke arah pulang ke rumah, karena kan kalau dari rumah pemakaman ke rumahnya dia atau dari rumahnya dia ke pemakaman itu lewat depan rumahku. Jadi seperti itu makanya. Terus katanya tetangga-tetangga tuh, beberapa tetangga ada yang sempat lihat tuh, tapi pas posisinya dia mau tengah-tengah cerita tuh katanya kalau pas itu anaknya itu si almarhumah itu lewat itu sambil nangis ceritanya, jadi makin takutan. Nah aku pas udah, jadi ceritanya aku tadi lari ke warung, udah tuh di mau beli apa, mau beli ini gitu kan sama penjual warungnya, tetangga juga. Aku pas cerita pas mau bayar itu denger suara tangisan anak kecil yang makin makin deket tuh suara itu, makin deket suara sampai aku tuh nggak berani. Aku langsung merem tuh, langsung merem, nggak berani nengok, langsung suara tuh makin deket, aku makin merem, makin takut, sambil bayar terus sambil ngomong gini ya, sambil ngomong, mbak, dengar nggak suara orang anak kecil nangis, dengar nggak suara anak kecil nangis, aku ngomong gitu, nggak ada, terus langsung kayak gitu, langsung hilang tuh suara. Habis bayar, aku dapat barangnya, aku langsung lari, langsung lari.